Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama Pak Mujahid kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, pelajaran matematika tentang pembagian pecahan ya. Antum semua sudah pelajari tentang penjumlahan pecahan, pengurang sampai di perkalian ya. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pembahasan tentang pembagian pecahan ya. Tapi sebelum kita lanjut pembelajaran, sebelum belajar biasanya berdoa dulu ya. Jadi supaya ilmunya berkah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Ya, alhamdulillah ya. Kalau antum semua sudah berdoa, kita lanjut di pembelajaran. Baik, antum siapkan buku paketnya, buku paket matematikanya, kemudian pulpen dan buku tulis. Kemudian antum buka di halaman 25. Ya, di situ untuk materi pembagian pecahan. Jadi pembagian pecahan itu anak-anakku sekalian ternyata sangat mudah ya, sangat gampang. Karena pembagian pecahan itu adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Di situ ada contohnya ya. 2/3 dibagi 2/5 sama dengan 2/3 kali 5/2. Loh, kenapa Pak Mujahid pembagi jadi kali? Ternyata pembagian itu adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian ya. Kalau perkalian kan langsung dikali 2 kali 2, misalnya 2 bagi 3 bagi kali 2/5, dia langsung bisa dikali 2 kali 2 4, 3 kali 5 15. Kalau perkalian 2 bagi 3, 2/3 bagi 2/5 sama dengan 2/3. Yang 2/5 itu dibalik, kebalikannya ya. Yang pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, dibalik menjadi 5/2 sehingga tanda baginya berubah menjadi tanda kali. Sehingga bisa diselesaikan. Tinggal 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 2 sama dengan 6. Sama dengan 5/3. Dari mana 5/3? 10 dan 6 sama-sama dibagi 2 ya. Jadi tidak bisa antum di atas bagi 2, di bawah dibagi 3 ya, tidak bisa. Jadi antum harus cari angka yang bisa membagi pembilang dan bisa membagi penyebut, dan angkanya harus sama. Ya, kalau 3 kan misalnya dibagi 3, 6 bisa dibagi 3 tapi 10 tidak bisa. Berarti yang bisa 2. Karena 2 itu adalah angka yang bisa membagi 10 dan bisa dibagi, yang bisa membagi 6. Berarti sama dengan 5/3 sama dengan 1/2/3 ya. Kemudian di situ ada contoh soal cerita ya. Situ sama saja sebenarnya penjelasannya. Di sini hanya bagaimana kita mengartikan kalimat matematikanya. Di sini ada contoh soal cerita di kehidupan sehari-hari, yang mana Siti membantu ibunya membuat kue kembang. Yang dimana satu adonan itu, setiap adonan membutuhkan tepung 1/5 kg. Sedangkan persediaan tepung di rumahnya Siti itu 4/5 kg. Pertanyaannya adalah berapa adonan yang dapat dibuat? Jadi tinggal dibagi. Persediaan itu dibagi dengan kebutuhan setiap adonan. Jadi 4/5 dibagi 1/5 ya. Di situ 4/5 itu kan bilangan campuran, pecahan campuran ya, pecahan campuran. Jadi harus diubah dulu menjadi menjadi pecahan biasa, sehingga mempermudah untuk penyelesaiannya. Jadi 5 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 14/5 dikali, jadi tanda baginya berubah menjadi kali, tetapi harus dibalik ya. 1/5 itu kebalikannya sama dengan 5/1. Sehingga bisa disederhanakan, 14 kali 5 sama dengan 70, 5 kali 1 sama dengan 5, 70/5 sama dengan 14. Sini Pak Mujahid buat contoh ya, contoh lagi. Jadi 3/5 dibagi 2/8. Jadi antum tinggal operasikan, tinggal selesaikan. 3/5 antum ubah tanda baginya menjadi kali, tapi dengan syarat antum harus ubah yang 2/8 itu kebalikannya sama dengan 8/2 ya.
Pembilang antum kasih jadi penyebut, penyebut kasih jadi pembilang, ya. Sehingga 3/5 dikali 8/2 sama dengan 24/10. Nah, baik. Di buku paketnya antum dibahas tentang kebalikan suatu bilangan pecahan. Ya, jadi bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Nah, perhatikan bilangan pecahan berikut. Nah, ini contohnya ya. 2/5 dan 5/2. Jadi pecahan 2/5 dan 5/2 itu apabila dikalikan sama dengan 1, yaitu 2/5 kali 5/2 sama dengan 1. Kenapa 1? Ya 2 kali 5 sama dengan 10. 5/2 sama dengan 10. 10/10 sama dengan 1. Atau 10 bagi 10 sama dengan 1. Jadi intinya adalah kebalikan suatu pecahan itu apabila dikalikan pasti hasilnya sama dengan 1. Ya, berapapun pembilangnya, berapapun penyebutnya, kebalikannya suatu pecahan itu apabila dikalikan pasti hasilnya 1. Ya, kebalikan pecahan 2/5 itu adalah 5/2. Ya, begitupun sebaliknya, dan kebalikan pecahan 5/2 adalah 2/5. Oke, misalnya ini Pak Mujahid kasih contoh, misalnya 5/8. Ya, jadi kebalikan 5/8 ini kan 8/5. Jadi kalau dikali pasti hasilnya sama dengan 1. Nah, kebalikannya 5/8 itu adalah 8/5. Nah, jadi berapapun pecahan, bilangan pecahan, kalau dikalikan dengan kebalikannya itu pasti hasilnya sama dengan 1. Sama seperti contoh yang tadi ya. Kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan itu pasti hasilnya sama dengan 1. Sama pemulihat kasih contoh ini 5/8. Jadi 5/8 ini kebalikannya sama dengan 8/5. Ya, kalau dikalikan itu pasti hasilnya sama dengan 1 berapapun itu. Ya, berapapun pecahan itu jika dikalikan dengan kebalikan pecahan itu sendiri, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, baik. Di situ di buku paketnya antum di halaman 26 ya, carilah kebalikan dari pecahan-pecahan berikut. 2/6 berapa kebalikannya? Berarti 6/2. Ya, 6/2 sama dengan 3. 3/4. 3/4 itu kebalikannya adalah 4/3. Ya, antum cari aja kebalikannya, enggak usah dikali ya. Enggak usah dikali, berarti antum hanya cari kebalikannya. 2/6 itu sama dengan 6/2. 6/2 bisa disederhanakan berarti 3 ya. Kemudian begitu seterusnya. Antum lanjutkan di rumah ya sampai nomor 10. Baik. Nah, di sini kebalikan bilangan asli. Nah, jadi anggota bilangan asli itu mulai dari 1 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan asli dapat diubah menjadi pecahan dengan bentuk yang paling sederhana apabila pembilang bilangan itu sendiri dengan penyebut 1. Nah, contoh bilangan 2 apabila diubah menjadi bentuk pecahan, jadi 2 itu sebenarnya ada 1 di bawah tapi tidak ditulis ya, 2/1 itu tidak ya. Jadi itu penjelasannya dengan bentuk yang paling sederhana adalah pembilang bilangan itu sendiri dengan penyebut 1 ya, penyebutnya yang di bawah. Jadi bilangan 2 apabila diubah menjadi bentuk pecahan adalah 2/1. Ya, jadi kalau diubah jadi pecahan dia itu di bawahnya ada 1 ya. Misalnya ada angka 3, 4, 5 dan seterusnya itu kalau di pecahan di bawahnya itu ada 1. Bukan 0, bukan 2, bukan 3, bukan. Jadi bilangan asli kalau mau diubah ke bentuk pecahan, jadi berapapun angka bilangan asli itu, maka penyebutnya itu 1 ya. Itu mutlak harus 1. Jadi misalnya 3 ya, kalau diubah menjadi pecahan, bentuk pecahan pasti 3/1, 4/1. Nah, ini 2 di sini ya. Contoh di sini di bukunya antum 2. Jadi bilangan 2 apabila diubah menjadi bentuk pecahan adalah 2/1. Kebalikan dari 2 atau 2/1 adalah 1/2. Nah, ini kebalikannya ya, kebalikannya. Tapi kalau pecahan dalam bentuk ini kan bilangan asli diubah jadi pecahannya, maka pecahannya itu 2/1. Nah, tapi 2/1 dibalik lagi. Kebalikan 2/1 adalah 1/2 ya. Karena kebalikan dari 1/2 adalah 2/1, begitupun sebaliknya. Kebalikan dari 2/1 adalah 1/2. Baik. Nah, kemudian kebalikan dari pecahan campuran. Ya. Ini sebenarnya hanya kalau antum sudah mengerti dari
pecahan biasa pasti pecahan campuran ngikut ya, karena dia hanya modal kali tambah kurang begitu saja. Nah, jadi pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa ya. Kemudian dicari kebalikannya. Contoh 3/2 sama dengan menjadi pecahan biasa. 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7/2. Kemudian kebalikan dari 7/2 adalah 2/7 ya. Jadi kebalikan dari 3/2 adalah 2/7. Baik, kita masuk di pembagian pecahan. Kemudian situ halaman 27 ya. Antum bisa lihat di buku pakaiannya antum. Pembagian pecahan dengan bilangan asli. Ya, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Contoh, 6 bagi 1/4 sama dengan 6 bagi 1/4 sama dengan 6. Yang tanda bagi tadi bisa berubah menjadi kali ya. Bisa berubah menjadi kali dengan syarat 1/4 itu kebalikannya berapa. Jadi harus dibalik, harus antum tahu kebalikannya. Berarti 1/4 itu kebalikannya 4/1. Sehingga tanda bagi tadi berubah menjadi kali jikalau 1/4 itu dibalik menjadi 4/1 ya. Berarti 6 dikali 4/1. 6 dikali 4 24/1. 24 bagi 1 kan 24. Maka hasilnya 24. Di sini Pak Mujahid kasih contoh 2 nomor ya. 4 bagi 1/2 sama dengan 4 dikali kebalikannya 1/2 berapa? Kebalikannya 1/2 itu adalah 2/1. Berarti tanda baginya tadi sudah diubah menjadi kali ya. Jadi sehingga bisa dikalikan pembagian tadi jikalau 1/2 itu antum tentukan kebalikannya berapa. Jadi 1/2 itu kebalikannya sama dengan 2/1. Sehingga 4 dikali 2/1 sama dengan 4 dikali 2/1, 8/1 ya. 8 bagi 1 sama dengan 8. Kemudian contoh ketiga, 7 bagi 2/3 ya, sama dengan 7 dikali kebalikan dari 2/3 sama dengan 3/2 sama dengan 21/2 sama dengan 10/2 ya. Sederhanakan ya. Pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan ya. Jadi pembagian pecahan itu bisa diselesaikan dengan perkalian ya, dengan perkalian pecahan. Contoh 3/4 dibagi 6 ya, 3/4 dibagi 6. Kalau tadi kan pembagian pecahan tadi pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Kalau sekarang pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli ya. 3/4 dibagi 6 sama dengan 3/4 dibagi 6/1. Di sini tadi kita sudah jelaskan ya tentang bilangan asli. Berapapun angkanya, jika diubah menjadi pecahan, maka penyebutnya itu pasti 1 ya. Mutlak 1. Jadi 3/4 dibagi 6/1. Itu kan 6 masih bilangan asli. Kita ubah ke pecahan ya. Jadi penyebutnya itu 1 ya. Ada angka 1 di bawahnya. Jadi 3/4 dibagi 6/1 sama dengan 3/4 dikali tanda bagi itu berubah menjadi kali, kita balik 6/1. Kita cari kebalikannya ya. 6/1 kebalikannya adalah 1/6 ya. Jadi 3/4 dikali 1/6 sama dengan 3/24 atau sama-sama dibagi 3 ya. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 1, 3 bagi 3 1, 24 bagi 3 8 ya. Pokoknya kasih contoh 1/2 bagi 6. 1/2 bagi 6 sama dengan, ingat
6 ini bilangan asli, ya. Nah, kalau tadi kan pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa, ya, dengan pecahan biasa. Kalau itu bisa langsung dikali dan langsung diubah cari kebalikannya, ya. Tapi kalau ini antum harus 6/1 itu 6 bilangan asli, antum harus tentukan penyebutnya, ya. Dan itu mutlak 1, ya. 1/2 dibagi 6/1. Nah, kemudian sama dengan 1/2, kemudian diubah menjadi kali. Tanda bagi tadi diubah menjadi kali, kemudian dibalik, ya. 6/1 itu menjadi 1/6, sama dengan 1 kali 1 1, 2 kali 6 sama dengan 12, ya. Baik, mungkin untuk materi pembagian pecahan cukup sampai di sini, ya. Jadi intinya adalah pembagian pecahan itu diselesaikan dengan perkalian pecahan, ya, dengan syarat dibalik, ya, karena pembagian pecahan itu kebalikan dari operasi hitung perkalian, ya, yang dimana dia akan berubah menjadi kali jikalau pecahan di sebelahnya itu ditentukan kebalikannya, yang dimana pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, ya. Sangat mudah, ya, anak-anakku sekalian. Mungkin pembahasan untuk pembagian pecahan cukup sampai di sini, ya. Dan Pemujahid akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.